Anda masih mendengarkan program Familia bersama Vina Mariana. Masih di 103,8 FM Radio BSP Bintang 9 Pekalongan, inspirasi tanpa batas. Vina Mariana masih menyapa Anda semua Sobat BSP. Dan sesuai janji saya tadi saya sudah sedikit spill bahwa hari ini ada yang spesial. Kali ini ada weekly talk show ya, Titik Balik. Sudah hadir bersama kita semua ada Mas Muhammad Fikri Maulana MPSI. Beliau ini adalah dosen psikologi dan juga sekretaris LKKNU Kota Pekalongan, Lembaga Kemaslahatan Keluarga PCNU Kota Pekalongan. Halo, selamat pagi Mas Fikri ya panggilnya ya, biar lebih betul. Akrab ya Mas ya. Apa kabar Mas Fikri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sudah sarapan tadi pagi? Sudah, nasi megono ya. Khasnya orang Pekalongan. Baiklah Mas Fikri, insya Allah Mas Fikri ini akan menemani kita setiap hari Senin ya Mas ya. Betul. Jam 9 sampai jam 10 dan kita akan membahas putar karena ini temanya psikofamilia dan hari ini kita mau bahas fatherless. Betul. Ya. Fatherless itu apa sih Mas Fikri nih? Coba jelasin dulu ya sama Sobat BSP. Baik. Mungkin kita lebih familiar dengan istilah single parent. Single parent. Kemudian ada broken home. Broken home. Oh iya betul. Namun kadang fatherless itu masih asing bagi kita. Benar banget, karena istilah fatherless sendiri, apa sih fatherless itu, kayak mungkin orang bingung gitu. Panganan opo gitu ya. Panganan opo. Jajanan opo gitu ya. Baik, jadi fatherless itu dari dua kata ya, father dan less ya. Father itu ayah, less itu berarti kurang atau sedikit ya. Jadi dapat dipahami bahwa fatherless itu kondisi di mana anak kurang mendapatkan asupan, kedekatan dengan adanya ayah, figur ayah. Nah, kalau dilihat bagaimana konteksnya bisa dua. Tidak dapat asupan kedekatan dengan ayah karena faktor orang tua divorce atau meninggal sehingga dia yatim, atau keluarganya tetap ada, ayah ibu tetap ada, namun ayah tidak ada kedekatan emosional maupun fisik dengan anak. Jadi ada seperti ada tapi tidak ada begitu. Betul, ya. dapat dikatakan yatim secara psikologis. Yatim, oh istilah baru ya. Saya yatim secara psikologis. Oke. Mungkin fatherless sendiri kan tadi bisa karena divorce atau orang tua yang berpisah atau karena orang tua yang meninggal gitu. Nah, kalau untuk fatherless sendiri apa ya istilahnya? Kalau untuk di Indonesia sendiri tingkat fatherless-nya ini tinggi nggak sih Mas Fikri? Ada sebuah klaim ya yang mengatakan bahwa Indonesia merupakan fatherless country atau negara tanpa ayah, urutan ketiga di dunia. Di dunia. Namun kita belum bisa mengecek ya kevalidan data itu, namun secara umum memang nyatanya seperti itu, secara aktual dan faktual. Mengatakan bahwa Indonesia memang negara tanpa ayah. Karena apa? Besarnya budaya patriarki. Jadi konteks fatherless lebih ke dalam posisi ada ayah, namun ayah tidak dekat. Tadi pagi nih ya, mungkin kalau saya ya, entah kalau Mas Fikri, kalau saya tuh pagi-pagi biasanya sebelum ngantor cek-cek sosmed dulu sambil sarapan gitu ya. Ada kata-kata dari musisi legend ya mengatakan bahwa hal terberat yang dilakukan oleh anak perempuan adalah berusaha mati-matian tidak membenci ayahnya. Nah, mungkin apakah ini dalam konteks fatherless juga nih Mas Fikri? Betul, kadang ada beberapa anak perempuan ya yang tidak dekat dengan ayahnya karena ayahnya selama ini sibuk bekerja. Ketika pulang sudah capek tidur. Kemudian yang dikenal oleh anak perempuan, ayah itu sukanya marah-marah, nyuruh-nyuruh saja, sehingga ya anak tidak dekat gitu. Sehingga kalau ayahnya ideal, maka ya ayah sebagai first love, sebagai cinta pertama. Namun jika tidak dekat, tidak ada bonding ya, kedekatan, attachment secara emosional, maka ya kadangkala anak perempuan ya tadi ya berusaha mati-matian tidak membenci. Iya, kalau ada yang bilang patah hati terbesar seorang anak perempuan adalah dari ayahnya terlebih dahulu, ada juga istilah
cinta pertamanya adalah ayahnya dulu. Bagi anak laki-laki ya ayah sebagai hero-nya. Namun karena tidak ada kedekatan ya tidak heran banyak anak laki-laki yang tidak mengidolakan ayahnya. Ini lebih diperparah lagi dengan adanya budaya patriarki yang sangat kental di Indonesia. Tugas ayah hanya mencari nafkah. Tugas semua domestik rumah tangga itu urusan ibu. Ngajari anak ibu, ngerjain PR-nya anaknya juga ibu. Semua dilakukan usaha pengasuhan dilakukan oleh ibu semua. Ayah sangat minim berkontribusi. Tidak ada presence ya, tidak Betul. ada keberadaannya. Makanya juga kalau dari kasus saya pribadi sering nanya, bahkan seorang anak ini kadang tidak tahu pekerjaan ayahnya apa loh Mas Fikri. Betul. Ketika ditanya nggak tahu karena saking tidak dekatnya. Nah kalau tadi kan Mas Fikri ngomong kalau ayahnya ideal, tidak akan ada tuh istilah fatherless. Nah, ayah yang ideal ini sebetulnya sosok ayah yang ideal ini yang seperti apa sih Mas Fikri? Baik, tidak bisa memungkiri ya bahwa memang porsi ayah di rumah kadang itu jauh lebih sedikit dibanding dengan porsi ibu. Maka memang harusnya ayah entah itu 1 hari, 2 hari sekali, memang harus ada istilah quality time dengan anak. Membangun quality time dengan anak seperti apa? Ya, membersamai anak belajar, membersamai anak bermain, sehingga tadi nasihat-nasihat itu bisa diberikan melalui proses itu. Kemudian melalui pelukan, ciuman, kemudian sebelum tidur ditemani, kemudian diucapkan selamat malam, mimpi indah ya, semoga hari esok lebih baik lagi. Itu yang masih jarang ya. Kita tidak perlu muluk-muluk ya kedekatan ayah seperti apa, harus pinter parenting misal ya, ikut kelas sana kesini gitu ya. Nggak seperti itu Mas Fikri ya. Sesimpel hal-hal yang sewajarnya saja ketika di rumah gitu. Nah tapi Mas Fikri kalau di Indonesia sendiri kan memang apa ya istilahnya, ada yang mengatakan orang Indonesia itu susah mengekspresikan cinta, sehingga hal-hal sedemikian tuh dianggap tabu atau aneh gitu ya. Betul. Apa sih ngomong kayak I love you ayah, I love you mom, atau sayang ibu lah istilahnya gitu. Aku sayang ibu aja kadang perasaannya gimana gitu kan. Nah nanti kita akan lanjutkan lagi. Masih tahan dulu. Baiklah, untuk familiana semua silakan kalau mau ada tanya-tanya nih mungkin yang merasakan seperti ini, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang apa ya, kira-kira bingung nih gimana, mumpung ada Mas Fikri di sini, ditanyain aja dan ngebahas soal fatherless. Tetap di Familia Bali. Baiklah Sobat BSB semua dan Familiana ya, masih bersama Vina Mariana yang menemani di pagi hari ini, di hari Senin ya. Kita masih bareng sama Mas Fikri dan kita masih ngobrolin soal fatherless. Nah balik lagi nih Mas Fikri ya, sebetulnya ada alasan khusus gak sih, atau mungkin kita bisa sebut ini tuh culture atau emang budayanya orang Indonesia itu susah mengekspresikan cinta atau perasaan bahkan terhadap keluarganya sendiri gitu? Baik, ini sebenarnya rantai ya Mbak Vina ya. Karena kita dulu diperlakukan oleh orang tua yang jarang mengekspresikan kasih sayang. Kemudian kita ketika menjadi orang tua juga hal yang sama. Kita juga jarang mengekspresikan bentuk kasih sayang, ekspresi kasih sayang kepada anak-anak kita. Maka jarang itu. Budaya bilang terima kasih ya, kemudian maaf, itu yang kemudian bisa tuh ditransfer kepada anak-anak kita. Kita tidak segan menerima terima kasih sayangku ya, udah mengambilkan ayah misal bolpen atau apa gitu. Sebelum tidur pun juga idealnya seperti itu. Selamat malam sayang, mimpi indah ya, semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Yang kemudian karena itu jarang dilakukan, menganggap itu lebay nanti. Iya betul, lebay apa sih, justru mungkin aneh nih, atau ya? Bahkan bercandanya kamu mabok ya gitu. Kalau tiba-tiba ngomongnya mabok nih atau ada masalah, kadang tiba-tiba gitu Mas Fikri kalau ngomong, kenapa, ada apa kok tiba-tiba ngomong sayang, butuh uang. Kadang bercandaan sama orang tua seperti itu ya. Jadi ini tuh rantai begitu ya. Betul, karena budaya yang menganggap itu hal aneh, bukan hal biasa gitu. Jadi mengekspresikan cinta seperti itu adalah hal yang aneh. Bahkan ada yang sama ayahnya sendiri ini
canggung begitu ya. Canggung. Padahal anak perempuan itu suka loh dengan bahasa love language yang semacam itu. Word of affirmation ya. Betul. Sehingga ketika anak dibiasakan dengan kalimat yang penuh kasih sayang dari ayahnya, kan cinta pertama ya. Maka nanti ketika remaja pun tidak mudah itu kena jebakan buaya darat. Aduh, saya sudah penuh cinta dari ayah saya. Betul. Nggak perlu validasi orang lain ya. Dan tidak perlu mencari figur itu ke orang lain. Ya kalau figurnya baik, kalau buaya. Waduh, kalau kejebak ya. Nah itu yang bahaya. Jadi memang rantai yang betul-betul membentuk. Nah ini kalau ayah kepada anak perempuan. Nah apakah anak yang tumbuh di lingkungan yang fatherless ini cenderung dia juga akan absen dalam kehidupan dia selanjutnya sebagai ayah nih Mas Fikri? Tadi rantai tadi ya. Karena dia diperlakukan dengan ayah yang model semacam itu, akhirnya dia akan mencontoh, apalagi untuk anak laki-laki. Figur utama sebagai role model bagi anak laki-laki itu ayahnya. Bagaimana ayah memperlakukan istrinya dengan seperti apa, bagaimana ayah akan memperlakukan anaknya seperti apa, itu akan ditiru. Makanya tidak heran ya, banyak anak laki-laki yang kemudian jarang tuh mendapatkan asupan figur ayah, sehingga dia tumbuh menjadi pribadi yang kurang percaya diri, tumbuh menjadi pribadi yang penuh keraguan-raguan. Karena tadi figur ayah itu bagi anak laki-laki ya, dengan adanya tadi ya asupan keberanian. Contohnya anak ketika belajar naik sepeda diajari oleh ibunya atau ayahnya, lebih cepat dia belajar naiknya sama siapa? Diajarin sama siapa? Ayah atau ibunya? Ayah. Karena kalau belajar sama ibunya, ketika jatuh, aduh sakit ya, kita berhenti dulu ya, diobatin dulu, habis itu kita main lagi. Namun kalau dengan ayahnya biasanya jatuh ya, oke nggak apa-apa, masih jatuh sekali, kita belajar lagi. Jatuh 2 kali nggak apa-apa, masih 2 kali. Nah itu contoh ya, asupan keberanian itu diberikan oleh ayah. Bayangkan jika itu tidak diberikan oleh ayah, maka akan tumbuh menjadi anak-anak yang tidak percaya diri, anak-anak yang tadi ya penuh dengan keraguan-raguan. Kemudian ke depan nanti juga tidak heran jika tumbuh anak yang kebanci-bancian. Oh bisa juga seperti itu. Karena asupan maskulinitas tidak pernah didapatkan. Jadi ada perasaan bahwa berarti krisis jati diri. Betul. Begitu. Jadi karena tidak mengenal, tidak dapat asupan maskulin, bahwa laki-laki harus seperti ini nih karena tidak dekat dengan ayahnya. Tidak dekat dengan ayahnya. Wah, fatherless ini benar-benar benar-benar sebetulnya rantai yang jelimet tadi ya, Dan Mas. bahaya dampaknya Mbak Vina. Bagi anak perempuan itu tidak heran banyak kasus hamil di luar nikah, karena tadi jarang mendapatkan rayuan-rayuan, asupan kasih sayang, kalimat kasih sayang dari ayahnya. Dia kemudian dapat cowok yang cowoknya buaya ya. Kemudian dia mudah terbuai, akhirnya tidak terjadi yang tidak diinginkan, hamil di luar nikah contoh. Karena ada perasaan saya mendapatkan sesuatu yang tidak saya dapatkan di rumah. Iya, jadi bahkan terlibat hubungan yang toksik akhirnya Mas Betul. Fikri ya. Mendapatkan laki-laki yang mulutnya manis tapi perilakunya kadang kekerasan dalam rumah tangga. Betul. Kemudian mungkin berkali-kali disakiti tapi tetap dilanjutkan hubungannya. Itu adalah faktor fatherless ternyata ya. Wah. Tapi kalau ada istilah yang mengatakan bahwa seorang perempuan ini kayak kita tidak bisa seorang anak itu tidak bisa memilih sosok, dia akan dapat sosok ayah seperti apa. Jadi kita sebagai perempuan harus memilih ayah yang baik nanti untuk anak kita, begitu ya. Betul. Mas Fikri. Nah kalau bisa nggak sih sebenarnya ya, kalau misalkan seorang anak tumbuh sudah fatherless begitu ya, ketika dia menjalin rumah tangga, bertemu dengan orang atau perempuan yang sudah dipenuhi kasih sayang dari orang tuanya, apakah kedepannya itu bisa dirubah atau ini karena sudah tertanam jadi susah gitu? Sebenarnya itu bisa diatasi ya, bagi utamanya dari remaja nih ya. Tadi kan tema kita bagaimana remaja dan orang tua menanggapinya. Kita fokus ke remaja dulu. Idealnya memang cari suami yang tadi ya, kita bisa melihat dulu, kalau dalam istilah Jawa itu bibit bebet bobot. Dilihat latar belakang keluarganya seperti apa.
Jika itu ternyata ideal menjadi seorang figur ayah, ya it's okay. Jika tidak ideal, kita memang harus cari komitmen dulu. Bahwa kita pahami bahwa menikah bukan hanya perpaduan antara laki-laki dan perempuan saja. Kemudian di situ nanti akan punya anak dan di situ ada bagaimana peran yang diberikan. Dan salah satu tema yang sangat maksud tadi fatherless, bahayanya juga harus kita pahami dulu bagi para remaja nih. Sehingga remaja itu misal pun cari pasangan yang dilalah dapatnya tidak ideal, harus ada komitmen, kemudian belajar. Betul, dengan belajar itu nanti akan bisa merubah. Jadi bisa komitmennya dulu kita cari ya. Betul. Kemudian belajar. Nah, belajarnya nih gimana nih Mas Fikri? Baik, yang pertama disadari dulu ya bahwa fatherless itu dampaknya sangat luar biasa. Yang kedua, nanti biasanya banyak tuh kelas-kelas online yang gratis ya maupun berbayar itu bisa diikuti. Kelas jadi ayah hebat. Kebetulan di LKKNU, kemudian saya menjadi sekretaris ya, Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama, ada beberapa program strategis yang kami berikan kepada akar rumput, pada masyarakat UAS, terutama terkait dengan kelas ayah bunda hebat. Ayah bunda hebat. Itu bisa diikuti nanti. Kita akan launching, nanti bisa diikuti, diakses oleh semua orang, khususnya warga Kota Pekalongan. Bagaimana sih menjadi ayah dan bunda hebat, ayah bunda yang ideal, baik dari sudut pandang Islam maupun psikologi. Itu bisa diikuti sebagai langkah preventif dan edukatif ya bagi para calon pengantin. Ini belajar gitu ya. Nah, bisa diakses lewat mana nih Mas Fikri? Mungkin ada yang berminat nanti bisa diinfokan gitu. Baik, nanti insya Allah mulai Juli ya, ada kelas ayah bunda yang nanti bisa diikuti kerjasama dengan LP Ma'arif, berarti bagi orang tua yang anaknya sekolah di LP Ma'arif. Sekolah yang di bawah LP Ma'arif itu nanti bisa ikut. Atau masyarakat umum yang nanti setiap bulan, setiap minggu pekan akhir itu akan ada kami namanya kajian parenting integratif, kajian kitab, dan juga ada psikolognya di situ. Ada psikolognya. Jadi bagaimana konsep keluarga menurut Al-Qur'an maupun hadis atau menurut Islam secara umum, bagaimana menurut psikologi, nanti dikombin dialog interaktif di situ. Jadi bisa ngobrol ya. Jadi yang merasa mungkin ya, merasa kadang kan kita tidak bisa menyalahkan sosok laki-laki ini juga Mas Fikri. Mungkin dia juga bingung gitu ya, bagaimana sih mengekspresikan cinta, ada rasa canggung. Saya dibesarkan dengan cara seperti itu saja, ibarat kata aku yo ngono yo urep kok sampai saiki bisa kok menjalani gitu. Mungkin kalau ada perasaan canggung atau memulainya seperti apa, bisa ikut nanti kelasnya ya, bisa ikut bareng sama LKKNU. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi Mas Fikri. Silakan untuk yang mau tanya-tanya, saya buka line WhatsApp dan juga SMS di 0815690597. Anda masih mendengarkan program Familia bersama Vina Mariana. Masih seputar fatherless dan masih bersama Mas Fikri yang tentunya nih seru banget ya ngobrolin soal fatherless ini. Ternyata panjang gitu ya Mas Fikri, dari pola pengasuhan orang tua si ayah sendiri sampai sekarang. Tapi kalau menurut Mas Fikri sendiri ya, sekarang ini sudah mulai banyak edukasi yang bisa kita akses gitu ya melalui sosial media, melalui kelas yang tadi Mas Fikri juga katakan. Apakah ini nantinya akan berpengaruh nggak sih ke depannya gitu? Di generasi sekarang ini kan generasi yang serba instan, generasi yang semuanya bisa serba diakses, dan tapi di sisi lain justru menjauhkan nggak sih anak-anak sibuk dengan gadgetnya dan lain sebagainya. Menurut Mas Fikri ini makin memperparah fatherless sendiri nggak? Sebenarnya kalau memang fatherless itu bisa terputus ya, maka tidak ada yang namanya anak kecanduan gadget. Oke, nah ini nih kayaknya yang di rumah langsung salah. Karena berbicara mengenai kecanduan gadget itu bagi anak kuncinya ada dua, regulasi dan variasi. Regulasi terkait dengan aturan main, itu harus ada kesepakatan ya. Kemudian yang kedua adalah variasi kegiatan. Jadi anak banyak variasi kegiatan, termasuk kegiatan bersama ayah. Kalau anak tidak variasi kegiatannya, maka dia akan cari kesibukan yang instan, yang menyenangkan ya gadget. Jangankan anak-anak deh, kita yang udah gede saja kalau gabut, larinya ke apa?
ke gadget, ke gawai, apalagi anak kecil yang memang belum bisa secara mandiri untuk menentukan saya untuk bermain apa dan lain sebagainya. Maka jika ada variasi kegiatan termasuk bersama ayah, entah itu bermain bola atau bercerita, mendongeng dan lain sebagainya, itu bisa disisipkan untuk variasi kegiatan, sehingga itu malah mendukung sebenarnya untuk anak tidak bermain gadget. Jadi mungkin kalau anak kecanduan gadget, kita yang harus introspeksi diri gitu. Betul. Jadi jangan-jangan kitanya yang kurang memberikan waktu. Bahkan anak kecil pun sudah dikasih gadget kok. 1 tahun itu sudah. Iya, biar diem katanya. Biar diem gitu katanya. Ya. Tapi Mas Fikri, ada permasalahan yang sebetulnya kalau menurut saya juga agak buah si malakama gitu ya. Kita tahu bahwa di Indonesia sendiri kebanyakan orang tua itu tidak bisa, atau ayah tidak mempunyai banyak waktu karena sibuk kerja tadi ini ya. Di sisi lain, apakah faktor ekonomi ini juga sangat menentukan dalam fatherless ini? Karena kita bisa tahu kalau orang yang sibuk kerja pulang sudah lelah, kemudian tidur, tidak ada waktu untuk keluarga begitu. Apakah hal yang seperti ini ngaruh nggak sih Mas Fikri, faktor ekonomi ini? Sebenarnya jika memang kesadaran tentang pentingnya peran ayah dalam hal turut mengasuh anak, itu tidak ada kaitan secara langsung ya. Karena ada kesadaran tadi. Jika ada kesadaran, sesibuk apapun orang tua itu akan meluangkan waktu kok. Ini bukan hanya soal kuantitas waktu ya. Harus waktu yang lama orang tua bermain dengan anak, tidak. Namun juga selain kuantitas juga diperlukan adanya kualitas. Ya. Quality time tadi, walaupun misal ayah kerja capek pulang jam 5 jam 6 misal ya. Habis itu kan bisa mandi dulu, habis mandi kan refresh dikit, kemudian bisa tuh sebelum tidur membersamai anak. Entah itu dengan mendongeng atau merefleksikan, nak tadi ngapain aja seharian. Oh bla 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 bla. Kemudian di situ nasihat juga masuk, nilai-nilai value juga masuk. Kemudian disisipkan juga memberikan motivasi ke anak. Kemudian dengan tadi bahasa-bahasa kasih sayang ya, semangat sayang dan lain sebagainya, itu yang bisa dilakukan. Jadi tadi ya bukan hanya soal kuantitas, banyaknya waktu. Walaupun sedikit nggak masalah. Yang penting kualitasnya bagus. Yang penting ada, yang penting hadir. Hadir gitu. Dan kemudian ketika ayah membersamai anaknya, HP tolong disingkirkan lebih dahulu. Dari kitanya dulu sebagai orang dewasa. Betul. Ya. Jangan sampai anak kita ajak ngomong tapi kita main gadget gitu. Sibuk gitu ya. Jadi peran ayah itu yang dibayangkan jangan kan kalau orang lego kesel kerja misalnya seperti itu kan, banyak seperti itu. Tapi ternyata enggak ya Mas Fikri. Sesimpel pagi-pagi mungkin diajak ngobrol, hari ini pelajaran apa, PR sudah dikerjakan atau belum gitu-gitu ya. Jadi, ada yang sulit nggak, ayah bantu yuk, ya semacam itu. Semacam, atau ajak anak untuk berkegiatan di rumah, misal nyiram-nyiram tanaman, mencuci. Itu bener. juga tugas ayah loh. Iya. Dalam syariat juga, dalam Islam sendiri, itu kan juga tugas suami juga memberikan nafkah ya, sandang papan pangan, termasuk soal sandang itu bukan hanya soal memberikan pakaian sebenarnya. Oh begitu. Tapi juga membantu menyucikan gitu. Jadi ini ya para bapak-bapak. Jadi tugas bersama ya Mas Tugas Fikri. Bersama betul. Jadi kalau misalkan istrinya sudah cuci piring, mungkin bisa bantu lempitin baju sama anak, diajarin gitu ya. Istri nggak bisa masak, ya carikan tukang masak. Itu mencari nafkah. Nggak bisa cari tukang masak, ya wes belikan makanan yang sudah siap makan. Jadi solutif, tidak ada istilah kayak maido. Pekerjaan paling mudah maido ya. Ini ada dari Mas Idris yang ada di Wonopringgo nih, Mas Fikri join. Apa kabar Mas Idris? Katanya gabung ya Fams. Ini karena pernah merasakan fatherless di waktu kecil sampai beranjak remaja. Nah dampak yang dirasakan ini memang nyata ya. Kesibukan yang membatasi kedekatan sama anak. Jadi setelah besar anak-anaknya jadi kurang dekat sama beliau. Tapi percaya deh, semenjak beliau meninggal itu merasakan kehilangan yang sangat. Apalagi kalau kita banyak melakukan salah pada beliau. Nah mungkin ini ya Mas Fikri, kayak kita sebagai anak pernah gak sih, kalau saya sendiri ya Mas Fikri merasanya kayak, saya cukup gak sih jadi anak yang baik untuk orang tua saya? Nah, hal-hal seperti ini mengatasinya gimana ya Mas Fikri? Kayak pengennya tuh berkomunikasi sama ayah, kayak rasanya tuh saya minta maaf ya kalau belum bisa jadi anak yang membanggakan gitu. Gimana nih Mas Fikri?
Baik, kadang kita tidak bisa memilih ya dan menentukan ayah kita itu ideal. Iya, betul. Faktanya banyak di antara orang tua kita itu tidak ideal seperti idealnya keluarga yang digambarkan di novel, Betul. di film gitu. Kalau anak yang kemudian nyalahkan itu yang kemudian repot ya. Kemudian yang baik itu sebenarnya ya kita berdamai dengan diri kita. Berdamai dengan keadaan, forgiveness, memaafkan termasuk orang tua kita yang seringkali tidak ideal seperti apa yang kita dambakan. Dengan semacam itu nanti akan muncul namanya kebersyukuran, kebermanaan ya. Bisa mengambil sebuah hikmah. Oh, walaupun saya lahir dengan orang tua ideal, namun saya harus berjanji menjadi orang tua ideal sehingga nanti saya ketika punya anak, anak saya itu sangat membanggakan saya sebagai ayahnya. Begitu ya Mas Fikri. Jadi kembali lagi kepada diri kita ya. Tapi ini banyak dari Sobat BSP yang memang merasa bahwa tuntutan ekonomi, ayah terlalu sibuk, faktor education dari keluarga, culture, dan menurut saya Mas Fikri, anak hamil sebelum waktunya menurut saya karena faktor edukasi seks sejak dini yang dianggap tabu, di samping akhlak dan juga pergaulan bebas. Terima kasih dari Mas Izul yang ada di Doro, sangat interaktif sekali ya Mas. Betul. Jadi mengamini nih bahwa itu tadi, karena jangankan berbicara sex education, kita bicara perasaan sayang atau ngungkapin sayang aja ragu gitu ya. Ada rasa nggak enak gitu sama orang tua. Nah biasanya gimana tuh Mas Fikri, kalau tadi dari sisi remaja, dari sisi orang tuanya menanggapinya gimana nih Mas? Nah Fikri? Baik, bagaimana orang tua? Jadi kalau memang dia divorce ya, cerai, bagaimana nih Mas Fikri, anakku mau carikan figur ayah di mana gitu. Kita mencontoh apa yang dulu menjadi sebuah perjalanan hidup dari Rasulullah SAW. Lahir dari yatim, ya, yatim kemudian menjadi piatu juga. Kemudian figur ayah itu tetap ada. Mbak Vina tahu nggak diberikan oleh siapa? Digantikan oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib meninggal, figur ayah itu tetap diteruskan oleh paman beliau, Abu Thalib. Ya, itu yang kemudian bisa tuh dicarikan. Oh, saya divorce nih. Kalau ada kakeknya, lewat kakeknya. Kalau ada pak D-nya, lewat pak D-nya. Ada omnya, lewat omnya. Atau kalau memang sudah menemukan jodoh, ya cari ayah baru. Yang tentunya sayang ya, sayang boe ya sayang anaknya gitu. Betul, jadi satu paket. Satu paket. Jangan cuma mau mboknya nggak mau anaknya ya. Jadi sebetulnya sosok ayah ini mungkin karena kita tidak pernah tahu, masing-masing orang punya perjalanan hidupnya masing-masing ya. Mas Fikri ya punya perjalanannya, ada yang mungkin divorce, ditinggal, meninggal, kita tidak pernah tahu. Jadi sosok ayah ini bisa didapatkan mungkin dari kakek, dari paman, jadi dari sosok laki-laki. Dan itu harus diusahakan betul. Mbak Vina, saya akan menyampaikan ada sebuah tesis ya dari mahasiswa Ummul Qura Makkah. Judulnya adalah Hiwarul Aba Ma'al Abna fil Qur'anil Karim wa Tadbiqatuhu at-Tarbawiyah, atau bahasa Indonesianya dialog orang tua dengan anak dalam Al-Qur'an Karim dan aplikasinya dalam pendidikan. Jadi di dalam Al-Qur'an itu ada sebanyak 17 dialog antara anak dengan orang tuanya. Dan faktanya terdapat dari 17 dialog itu 14 dialog antara anak dengan ayahnya. Artinya apa? Dalam Islam itu komunikasi, kedekatan, dialog antara ayah dengan anaknya itu sangat diutamakan. Namun faktanya kan tadi sudah kita bahas ya, lebih banyak aktivitasnya dengan ibu. Maka kalau kondisinya divorce ya bisa digantikan gitu. Sehingga asupan itu, peran itu tetap bisa diberikan oleh ayah, paman, pakde, seterusnya. Jadi secara garis besar memang yang perlu ditekankan adalah bahwa sosok ayah ini sangat penting ya untuk sangat penting bagi tumbuh kembang anak. Apa sih kemungkinan terburuk yang bisa terjadi? Tadi sudah disebutkan ya, Mas. Tapi apakah itu juga bisa mencederai secara psikologis kalau sosok ayah ini benar-benar absen dalam kehidupan kita tuh? Dampak yang paling sederhana dan terlihat tuh apa, Mas? Tadi figur ayah itu memberikan keberanian, tanggung jawab, kemudian ketegasan. Bagi anak laki-laki misal, jika figur itu tidak didapatkan, dia akan menjadi sebuah pribadi yang penuh keraguan-raguan. Ini benar nggak ya? Ini benar nggak ya? Kemudian dia tidak berani. Biasanya kecingan. Iya, karena tadi kekurangan maskulinitas ya. Kekurangan tegas gitu. Kekurangan tegas. Itu yang kemudian tidak heran.
fenomena LGBT salah satunya adalah karena kekurangannya figur ayah. Luar biasa memang ya. Jadi sebegitu berdampaknya. Jadi ayah pun jangan cuek gitu ya Mas ya. Berusaha sama-sama untuk reach out anaknya. Kemudian kenakalan remaja, kemudian trek-trekan ya. Dia tidak tahu bagaimana menyalurkan keberanian dengan baik sehingga dia mencoba dengan trek-trekan, balap liar, kemudian dengan narkoba. Kalau untuk perempuan biasanya tadi hamil di luar nikah itu faktornya banyak. Karena seks edukasi kurang. Namun yang paling mendasar sebenarnya karena dia kurang kasih sayang dari figur laki-laki. Sehingga dia mencari figur laki-laki itu, kasih sayang itu dengan laki-laki lain. Yang paling dekat dia pacarnya itu. Iya, jadi sehingga salah kaprah. Bahkan lebih percaya sama pacarnya kadang dibandingin diomongin orang tuanya karena mungkin ayahnya sejak awal sudah tidak ada di sana. Tidak ambil part dari hidupnya dia. Begitu ya Mas Fikri ya. Wow. Jadi ini untuk sobat BSP mohon ya, mungkin yang pasangan-pasangan muda nih baru punya anak gitu ya. Jadi bisa mulai sekarang nanti ikut kelas, nanti akan dikasih tahu sama Mas Fikri jadi atau ayah dan bunda hebat. Betul. Ya. Atau yang masih punya bayi itu jangan segan mengajak anaknya bicara walaupun dia belum bisa menjawab. Halo nak, lagi manggil dia, ini ayahmu loh, ini dan lain sebagainya. Itu untuk menciptakan sebuah bonding kelekatan. Oke, jadi memang bonding itu memang harus dibangun dan diusahakan ya. Betul. Jangan jadi tidak ada istilah terlalu sibuk kerja. Toh dalam 24 jam tidak mungkin kerja terus. Betul. Kan Mas. 30 menit 1 menit masa nggak bisa 1 jam gitu ya. Iya, sekedar ngobrol, sekedar nanya gimana PR-nya. Itu pertanyaan yang membuat kita sebagai anak tuh merasa diperhatikan. Dan oh ayah saya peduli nih. Diwongke. Iya, dianakan gitu ya. Betul. Baik Mas Fikri, nanti kita akan sampai di segmen terakhir ini ngobrol 1 jam nggak kerasa ya karena emang temanya relate sekali. Tetap di Titik Balik Familia. Anda masih mendengarkan program Familia bersama Vina Mariana. Baiklah, Sobat BSP masih di 103,8 FM Radio BSP Bintang 9 Pekalongan, inspirasi tanpa batas. Masih di titik balik ya Mas Fikri. Gak terasa 1 jam nih kita udah ngobrol. Udah mau penutupan aja, tadi kita udah ngobrol seputar fatherless. Ternyata Indonesia bisa dikategorikan sebagai negara yang cukup tinggi ya, tingkat keabsenan orang tuanya. Nah, sebagai penutup nih sebelum pamit, Mas Fikri, monggo. Baik, kadang kita itu tidak bisa memilih ya, lahir dari orang tua yang seperti apa, ayah yang seperti apa. Maka idealnya ya kita harus memaafkan diri kita sendiri, memaafkan orang tua kita yang tidak bisa ideal seperti apa yang kita bayangkan. Kalau sudah memaafkan, kita tumbuhkan kesadaran bahwa nanti kalau kita menjadi seorang ayah atau yang sekarang sudah menjadi seorang ayah, harus ada transformasi. Diawali dari sebuah kesadaran saya harus menjadi ayah yang ideal, yang harus berperan aktif dalam semua segmen tumbuh kembang anak, sehingga apa nanti negara kita bisa terbebas dari apa yang namanya fatherless country. Dampaknya sangat luar biasa. Tadi dampak negatifnya sudah disebutkan ya, adanya angka kelahiran di luar nikah, kemudian kenakalan remaja, kemudian narkoba, kemudian LGBT dan lain sebagainya. Jika itu ada dari kita ya untuk bertransformasi, memberikan peran terhadap tumbuh kembang anak kita, insya Allah itu problem-problem semacam itu akan semakin menurun ya tingkat dan tadi masifnya terkait dengan fenomena yang negatif semacam itu. Jadi intinya fatherless adalah keabsenan ayah terutama ya untuk tumbuh kembang anak, sehingga dampaknya sangat luar sekali gitu. Jangan hanya karena ayah sudah di rumah sama ibunya gitu ya, kita nggak perlu, saya capek nih sebagai suami udah cari duit udah. Betul. Tidak ya, ada hal-hal yang memang tidak bisa dibeli dengan uang ya. Betul. Baik Mas Fikri, terima kasih. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Sampai ketemu minggu depan dengan obrolan yang lebih seru lagi ya. Sebenarnya ini kurang ya Mas Fikri, tapi Mas Fikri juga sibuk ada acara lagi di luar sana. Pokoknya nanti update terus nanti sosmednya nih Mas Fikri, boleh siapa tahu nanti mau ada yang ikut
join kelasnya. Iya, ada sebut saja LKKNU Kota Pekalongan. Nanti tinggal diikuti aja, di follow. Nanti dapatkan informasi-informasi terkait dengan kegiatan kita yang sangat produktif. Betul. Nanti juga tadi ngobrol-ngobrol sedikit di off air ada pranikah ya. Siapa tahu yang butuh nih langsung aja follow LKKNU. Baik Mas Fikri, hati-hati sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Baik, terima kasih Mbak Vina. Oke, demikianlah Familiana tadi titik balik bersama Mas Fikri tentunya membahas seputar fatherless. Semoga apa yang beliau sampaikan pastinya bermanfaat untuk kita semua.